Bismillahirrahmanirrahim. Kajian Qasasul Quran, kisah-kisah di dalam Al-Quran. Kali ini kita akan mengkisahkan sebuah kisah yang sangat agung sekali, karena kisah ini terdapat dalam surat yang setiap minggu kita baca. Setiap hari Jumat kita membaca surat ini. Bahkan siapa yang membaca surat ini, maka dia akan terhindar dari fitnah Dajjal, fitnah Dajjal. Jadi kisah ini terdapat dalam suratul Kahfi ayat 60 sampai 82, cukup panjang. Mudah-mudahan kita selesaikan pada malam hari ini. Kisah ini dikenal dengan Qissatu Musa wal Khadir, kisah Nabi Musa dan kisah Nabi Khidir alaihimassalam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sering saya ulang-ulang bahwa Nabi SAW pernah ditanya oleh Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an tentang jumlah para nabi dan rasul. Bahkan Nabi SAW menjawab bahwa jumlah para nabi adalah 120.000 yang Allah utus ke permukaan bumi. Dari sekian banyak para nabi dan rasul, yang kita kenal hanya 25 nabi dan rasul. Dari 25 nabi dan rasul, ikhwatu fiddin, tidak semua dikisahkan secara rinci dalam Al-Quran. Bahkan ada hanya menyebutkan nama tapi tidak ada ceritanya. Seperti umpamanya Nabi Zulkifli, tidak disebutkan kisahnya. Tapi ada juga nabi yang hanya ringkas ceritanya, seperti Nabi Saleh, Nabi Syuaib dan yang lainnya. Tapi juga ada nabi yang sangat rinci Al-Quran menjelaskan kisahnya, mulai bagaimana beliau dilahirkan, beliau tumbuh, bagaimana berdakwah, bagaimana menghadapi kaumnya, dan begitu seterusnya. Maka salah satu nabi yang paling lengkap yang dikisahkan dalam Al-Quran adalah Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam. Bahkan beliau adalah nabi terbanyak yang disebutkan namanya dalam Al-Quran. Makanya wajar kalau kemudian Nabi Musa memiliki pengaruh yang sangat besar bagi Bani Israel, termasuk juga orang-orang Yahudi di zaman Nabi SAW. Lah yang saya ingin kisahkan, ikhwatu fiddin, adalah kisah Nabi Musa dengan Nabi Khadir atau Khidir alaihimassalam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Suatu ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam pernah berkhutbah di hadapan Bani Israel. Fasa'ala ahadun nas, tiba-tiba ada seseorang bertanya kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam, "Ya Musa, hal hunaka a'lamu minka?" Apakah di sana ada orang yang lebih pandai, lebih mengetahui daripada dirimu? Maka ketika itu Musa menganggap bahwa ketika itu tidak ada nabi dan rasul kecuali dirinya, dan tidak ada yang diberikan ilmu seperti ilmu para nabi dan rasul. Sehingga Musa mengatakan tidak ada
tidak ada yang lebih mengetahui kecuali diriku. Dan Musa lupa mengucapkan insya Allah. Mestinya Musa mengatakan Allahu a'lam. Mungkin sepengetahuan saya tidak ada kecuali saya, atau insya Allah tidak ada. Akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala menghukum ucapan Musa dan mengatakan, sesungguhnya di sana ada orang yang lebih mengetahui daripada engkau wahai Musa. Dialah Nabi Khidir alaihi salatu wassalam. Maka ketika Musa alaihi salatu wassalam mengetahui bahwa ada orang yang lebih tahu tentang agama selain dirinya, maka Musa bertanya kepada Allah Azza wa Jalla, Ya Rabb, tunjukkan jalan aku menuju dia, supaya aku bisa belajar kepadanya. Subhanallah, tawadhu ikhwan. Musa seorang nabi dan rasul. Bukan hanya nabi dan rasul, tapi dia adalah salah satu daripada 5 pilihan para nabi dan rasul yang disebut dengan ulul azmi minar rusul. Tapi ketika ada orang yang lebih tahu daripada dirinya, dia mengatakan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tunjukkan kepadaku aina sabil ilaih, tunjukkan jalan, aku ingin belajar kepada dia. Mestinya talabul ilmi seperti itu ikhwan. Tugas talabul ilmi, makanya para ulama mengatakan la yambulu li talibil ilmi, tidak mungkin seorang talibul ilmi dianggap cerdas kecuali dia belajar amman fauqahu wa amman dunahu wa amman mislahu. Dia belajar kepada orang yang di atas ilmunya, atau di bawah ilmunya, atau setara ilmunya. Talabul ilmi harus seperti itu. Tidak mesti harus belajar kepada orang yang lebih tinggi dari kita. Terkadang kita perlu belajar kepada orang yang lebih rendah ilmunya dari kita, atau mungkin sama dengan kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala kemudian menunjukkan kepada Musa bahwa orang tersebut engkau akan didapati fi majma'il bahri, di tempat pertemuan air, di tempat pertemuan air lautan. Terjadi silang pendapat di antara para ulama, maksudnya majma'il bahri, pertemuan 2 sungai atau 2 lautan ini. Ada yang mengatakan itu adalah pertemuan sungai Romawi dan sungai Persia. Ada juga yang mengatakan bahwa itu adalah pertemuan sungai Nil yang ada di Mesir. Sementara Musa berada di mana? Di Palestina. Artinya bahwa jauh sekali jaraknya, sehingga dia mengatakan, bagaimana aku bisa menemui beliau wahai Rabb, sementara engkau tidak menyebutkan di mana alamat yang jelas. Hanya engkau akan dapati orang itu di antara pertemuan lautan atau pertemuan sungai. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Akhirnya Musa alaihi salatu wasallam diberikan petunjuk oleh Allah subhanahu wa ta'ala agar dia berjalan, dan sebagai petunjuknya adalah Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan dia untuk membawa bekal berupa ikan yang sudah dibakar. Karena Musa adalah ibnu Misr, anak Mesir, dia dihidupkan di istana Fir'aun. Dan kebiasaan orang-orang Mesir dahulu apabila melakukan safar, biasanya mereka membawa perbekalan. Salah satunya adalah ikan yang diawetkan. Makanya antum tahu ikan ini kan bisa diawetkan jadi ikan asin. Ikan asin ini bisa tahan bertahun-tahun, ikhwan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bawalah ikan tersebut sebagai bekalmu. Nanti kalau seandainya sampai di tempat tujuan, ikan itu akan memberikan alamat kemana Nabi Khidir berada. Itu saja. Maka dimulailah kisah ini, ikhwatu fiddin, perjalanan Musa menuju Khidir li talabil ilmi, untuk menuntut ilmu. Subhanallah. Ini ada syariat rihlah namanya. Rihlah li talabil ilmi. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memulai dalam surat Al-Kahfi ayat 60. Allah mengatakan, wa idh qala Musa
li fatahu, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada pembantunya, siapa? Yusha ibn Nun, yang kelak akan menjadi nabi juga. Yusha bin Nun ini, di tangan Yusha bin Nun inilah Baitul Maqdis akan dimenangkan. Karena ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam suatu ketika diberikan bala ujian oleh Allah Azza wa Jalla selama 40 tahun berada di sebuah tempat, tidak bisa keluar dari situ. Akhirnya Musa pun meninggal di situ. Kemudian Nabi Harun pun meninggal di situ. Kemudian pemimpin Bani Israel jatuh ke tangan Nabi Yusha ibn Nun. Dari sinilah kemudian Yusha ibn Nun membawa pasukan Bani Israel merebut Baitul Maqdis. Nanti kisahnya lain lagi. Tapi yang jelas ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, akhirnya Nabi Musa pun bersama Yusha pembantunya mengatakan, wa idh qala Musa li fatah, ketika Musa berkata kepada pembantunya, la abrah hatta ablugha majma'al bahri au amdiya huquba. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada pembantunya, aku tidak akan berhenti berjalan walaupun aku harus menghabiskan seluruh usiaku, saya tidak akan berhenti berjalan, ya kan? Sampai bertemu dengan pertemuan dua lautan, atau aku akan berjalan terus menerus bertahun-tahun dan tidak pernah kembali, sampai bertemu dengan Nabi Khidir alaihi salatu wassalam. Ini ada faedah ikhwatu fiddin, ini himmahnya talabul ilmi namanya, semangat menuntut ilmu. Makanya dulu ada cerita kisah ulama zaman dulu, dia meninggalkan keluarganya belajar bertahun-tahun. Akhirnya anak bayinya ini sampai tumbuh menjadi orang dewasa, dia nggak tahu bapaknya, karena bapaknya sedang thalabul ilmi. Setelah bapaknya dewasa, ternyata datanglah bapaknya. Jadi anaknya sudah dewasa, bapaknya datang sudah menjadi ulama besar. Ketika hendak masuk ke rumahnya, hampir berkelahi dengan anaknya. Dikiranya mau mengganggu ibunya, padahal dia adalah bapaknya gitu kan. Setelah ibunya mengatakan dia adalah abuh, bapakmu, baru dia mengenalinya. Artinya bahwa sang ulama ini bertahun-tahun belajar gitu kan. Makanya dahulu ada ulama namanya Qatadah. Qatadah ini orangnya banyak cacatnya, subhanallah. Pincang, kemudian tidak punya hidung, melebes ke dalam, matanya rusak, tangannya tidak bisa bergerak, memiliki banyak cacat. Dan dia seorang budak dari seorang wanita. Karena dia banyak cacat ikhwatu fiddin, sehingga tidak bisa dipekerjakan oleh tuannya. Akhirnya daripada merepotkan, maka oleh wanita tersebut a'taqahu, kemudian dimerdekakan. Setelah dimerdekakan ikhwatu fiddin, dia pulang ke rumahnya, ke ibunya, dia sedih menangis. Kenapa tuanku memerdekakan aku? Kenapa? Karena biasa dikasih makan, dikasih minum, dikasih pakaian, dikasih tempat tinggal, sudah nggak jadi budak lagi, jadi orang merdeka. Artinya menjadi seorang budak tidak mesti hina, karena budak dalam Islam itu dilindungi. Antum jangan berpikir budak itu disuruh-suruh gitu kan, suruh kerja, suruh, enggak. Islam itu mengatur perbudakan. Terkadang kalau budak ini tanpa majikan, dia akan kesulitan hidupnya. Seperti Qatadah, dia ngeluh kepada ibunya. Maka ibunya mengatakan, wahai anakku, kalau engkau ingin diangkat derajatmu dunia akhiratmu, utlubal ilmu, belajarlah kamu. Maka mulailah belajar Imam Qatadah rahimahullahu ta'ala ini, dan tinggal di masjid yang banyak para ulamanya di situ, sampai ketika seluruh para ulama meninggal dunia di masjid itu, maka ilmunya sudah tertanam, tertancap kepada Qatadah ibn Di'amah rahimahullahu ta'ala. Dan dia menjadi alimul Makkah, seorang alim kota Mekah ketika itu. Sampai Khalifah Harun ar-Rashid ketika itu meminta kepada pengawalnya agar Qatadah mau datang ke istananya karena ingin menanyakan sebuah permasalahan. Maka datanglah pengawal ini kepada Qatadah dan mengatakan, ya Qatadah, Khalifah memanggilmu.
Ketika itu Qatadah sedang di Mina, sedang melayani jamaah haji. Orang ngantri bertanya kepada dia. Kata Qatadah, al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Katakan kepada khalifah, ilmu itu didatangi, bukan datang sendiri. Bayangkan khalifah, ikhwan. Dia mengatakan kepada khalifah, katakan kepada khalifah, ilmu itu didatangi, bukan datang sendiri. Artinya apa? Antum hadir ke majelis ta'lim seperti ini. Akhirnya kemudian sang khalifah pun datang menemui Qatadah. Bayangkan, dari istananya turun, kemudian menemui Qatadah yang sedang melayani jamaah haji, yang bertanya kepadanya. Ketika itu sedang ngantri, ikhwan. Ketika melihat khalifah, ya otomatis orang pun pada minggir kan. Kata Qatadah, ya khalifah, kalau engkau ingin mendapatkan ilmu, ngantri di sana. Bayangkan, disuruh ngantri khalifah, ikhwan. Ya. Akhirnya kan dia menghormati Qatadah, akhirnya ngantri satu-satu sampai hilang. Kemudian giliran dia baru bertanya dan dia merasa puas dengan jawabannya. Kemudian dia berkata kepada anak-anaknya, belajarlah engkau, karena sesungguhnya tidak ada perkara yang lebih lezat daripada ilmu din. Ilmu din. Makanya para ulama, seandainya mereka para penguasa itu tahu lezatnya ilmu bagi para ulama, tentu mereka akan memenjarakan kita para ulama, karena mereka tidak akan mendapatkan ketenangan seperti ketenangan talabul ilmi. Ma'asyiral muslimin, kita lanjutkan. Kemudian falamma balagha majma'a bainihima nasya hutahuma fattakhadha sabilahu fil bahri saraba. Maka ketika mereka sampai ke pertemuan dua lautan tersebut, mereka lupa ikannya. Lalu ikan tersebut melompat mengambil jalannya menuju lautan tersebut. Jadi Musa sampai dia tidak tahu kalau sebenarnya jarak dia dengan tempat itu sudah dekat, tapi dia nggak tahu. Dia terus menyelusuri lautan. Dia tidak tahu di mana tempatnya. Pokoknya dia berjalan saja, nggak berhenti bertahun-tahun. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menunjukkan titik yang jelas di situ tempatnya, tidak. Tapi Allah yang mengatakan cari dia. Pokoknya di pertemuan lautan, itu saja. Ada yang mengatakan bahwa pertemuan lautan itu berada di Tonjah. Tonjah itu satu kota, ikhwan, yang dahulu dibuat oleh Tariq bin Ziyad. Jadi Tariq bin Ziyad ketika menyerang negeri Andalusia, maka kota Tonjah itu dijadikan kota kekuatan kaum muslimin yang dipimpin oleh panglima perang Tariq ibnu Ziyad. Ada yang mengatakan di situ tempatnya. Ya. Jadi ketika ikhwatu fiddin, Musa ini berjalan terus, akhirnya melihat ada satu batu di pinggir lautan, maka Musa pun tertidur dengan Yusha ibn Nun. Yusha ibn Nun, ikhwatu fiddin, ketika terbangun dia lebih dahulu bangun daripada Musa alaihi salatu wassalam. Dia heran melihat kepada tempat ikannya itu. Ikan ini kan sudah mati, karena ikan ini untuk bekal makan. Tiba-tiba ikan mati ini Allah utus ruh sehingga jadi hidup, kemudian ikannya loncat. Jadi ikannya itu loncat dari tempatnya. Ikan sudah terpanggang, ikhwan, tiba-tiba jadi hidup kembali, kemudian loncat dari tempatnya. Maka Yusha bin Nun memperhatikan, takjub gitu kan, loh kok bisa, kaget gitu. Ibarat antum tiba-tiba mau makan ikan gitu kan, tuh hidup ikannya gitu, loncat-loncat kan, nggak jadi makan antum, loncat ikannya. Akhirnya diperhatikan, ikan itu berjalan. Lah karena ikan itu ikhwatu fiddin berada di pinggir lautan, artinya tidak sampai ke tengah, maka ketika ikan ini berjalan, maka dia akan membuat garis. Coba kalau antum taruh ikan di airnya sedikit gitu kan, di mana ikannya tidak tenggelam, kalau ikan itu berjalan maka dia akan membuat garis. Rupanya garis itulah yang kelak akan menunjukkan Musa ke tempat Khidir alaihi salatu wassalam. Ketika terbangun Nabi Musa, Yusha bin Nun lupa, nggak ngasih tahu kepada Nabi Musa. Kata Musa alaihi salatu wassalam, ayo kita lanjutkan perjalanan. Maka kemudian keduanya melanjutkan perjalanan sampai ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah azza wa jal. Falamma jawaza
qala li fatahu atina ghada'ana laqad laqina min safarina hadza nasaba. Maka disebutkan dalam ayat selanjutnya, maka ketika mereka telah melewati tempat itu, Musa berkata kepada pembantunya Yusha bin Nun, bawalah kemari makanan kita, sesungguhnya kita telah merasa lelah letih karena perjalanan kita ini. Jadi sudah melewati jauh dari tempat yang tadi lepasnya ikan tersebut. Musa ini selamanya nggak pernah letih, dia berjalan kaki nggak pernah letih, terus menelusuri lautan, tidak pernah letih. Tapi kali ini Musa mengalami keletihan yang luar biasa, menunjukkan bahwa alamat telah dekat. Maka kemudian Musa mengatakan, ya Yusha, mana perbekalannya? Saya letih, saya ingin makan. Dikeluarkanlah perbekalannya, rotinya. Tiba-tiba ikannya nggak ada. Yang biasanya roti sama ikan, ikannya nggak ada. Kata Musa alaihi salatu wassalam, aina samak, mana ikannya? Ya. Baru teringat Yusha bin Nun bahwa ikan itu hidup, kemudian qafaz, loncat dari bejananya, kemudian kabur. Ya, ya. Maka kemudian baru dia ceritakan bahwa ikannya tadi hidup kemudian loncat dari bejana. Maka kemudian dijelaskan, qala ara'aita idh awayna ila as-sakhrati fa inni nasitul hut wa ma ansanihu illa syaitan an adhkurahu. Perhatikan di sini. Dia pembantunya menjawab, tahukah engkau ketika kita mencari tempat perlindungan di bebatuan tadi, maka aku lupa menceritakan tentang ikan itu. Dan tidak ada yang membuat aku lupa kecuali syaitan telah melupakan aku. Syaitan yang telah melupakan aku sehingga aku lupa cerita kepadamu. Maka dia mengatakan, wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba. Dan ikan itu mengambil jalannya ke laut dengan cara yang aneh sekali. Ini ceritanya Yusha bin Nun. Apakah Musa ketika itu marah karena ikannya hilang? Tidak, malah dia senang. Dia merasa senang. Ah, ini yang ingin saya katakan. Di mana tadi tempatnya ikan itu lari gitu. Karena itu alamatnya. Maka akhirnya ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, maka Yusha bin Nun dan Nabi Musa kembali ke tempat tadi, ya kan? Ke tempat di mana dia beristirahat di atas batu, kemudian ikannya loncat di situ. Maka Musa mengatakan, qala dzalika ma kunna nabghi. Kata Musa alaihi salatu wasalam, inilah tempat yang kita cari-cari. Fartadda ala atharihi maqasasa. Maka kemudian Musa berusaha untuk mengikuti jalan ke arah semula, dan Allah Subhanahu wa taala takdirkan dia menemui batu yang dia beristirahat di situ. Kemudian Musa bertanya, kemana ikan yang kau lihat tadi, loncat dari bajada tersebut? Maka Yusha menunjukkan dia loncat ke arah sini, dan ternyata di situ sudah ada garis di mana ikan terus berjalan, diikuti oleh Musa. Sampai akhirnya ikhwatu fiddin, ikan itu berhenti. Ternyata di situ ada seorang laki-laki jalis yang sedang duduk termenung. Maka Musa alaihi salatu wassalam berkata, assalamu alaikum. Laki-laki ini terperanjat. Kenapa? Dia aneh, ada orang yang mengucapkan salam. Bagaimana mungkin hidup di negeri kafir yang tidak mengenal Allah dan tauhid, tiba-tiba ada orang yang mengucapkan salam, assalamualaikum. Maka orang ini mengatakan, waalaikumsalam, mana anta, siapa kamu? Dia mengatakan, ana Musa. Musa min Bani Israel. Musa nabinya Bani Israel. Musa mengatakan, ya, saya Musa nabinya Bani Israel. Kemudian dia mengatakan, ana Khidir, saya Khidir. Khidir itu artinya hijau. Karena salah satu mukjizat Nabi Khidir, kenapa Khidir dikatakan Khidir? Karena dia memiliki mukjizat. Setiap dia singgah di sebuah tempat yang gersang, kalau dia duduk di situ,
Selepas dia pergi, yang gersang itu jadi hijau semuanya. Maka disebut Khidir. Karena setiap tempat yang diduduki, dia menjadi hijau. Kembali tumbuh-tumbuhannya hidup, tanam-tanamannya hidup, menjadi hijau. Maka disebut Khidir. Itu salah satu mukjizatnya. Maka berkenalannya antara Musa dan Khidir. Maka Musa pun bercerita kepada Khidir bahwa dia diperintah Allah Subhanahu wa ta'ala begini begitu, sampai aku diperintah untuk mencarimu dan belajar kepadamu. Maka Allah katakan, fawajada 'abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Maka ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, maka dia mendapati seorang hamba dari hamba-hamba kami yang kami berikan rahmat dari sisi kami, dan kami ajarkan kepadanya ilmu yang luas kepada Khidir alaihi salatu wassalam. Kemudian mulailah Musa alaihi salatu wassalam meminta agar diajarkan ilmu dari Khidir kepadanya. Musa meminta kepada Khidir, tolong ajarkan apa yang kau miliki, apa yang Allah ajarkan kepadamu, ajarkan itu kepadaku. Maka Musa mulai mengatakan, qala lahu Musa, berkata Musa, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, maka kemudian Musa meminta kepada Khidir alaihi salatu wassalam, apakah saya boleh mengikutimu wahai Khidir, agar engkau mengajarkan kepadaku apa yang telah Allah ajarkan petunjuk kepadamu. Harusnya talabul ilmi seperti itu, ikhwan. Datang kepada ustaz, datang kepada para ulama, datang kepada para masyayikh, kepada para guru-guru, tolong ajarkan saya ilmu. Meminta, karena ilmu itu dicari. Ilmu tidak mungkin dihayalkan tahu-tahu ada ilmu laduni gitu, nggak ada. Al ilmu bitta'ammul, ilmu laisal ilmu bitta'ammul walakinnal ilma bitta'allum. Ilmu itu bukan direnungkan tahu-tahu ada, saya ingin pintar Quran, saya bakar Qurannya kemudian dimasukkan dijadikan kopi kemudian diminum, wah saya sudah hafal Quran, enggak gitu. Ya. Tapi dihafal, dipelajari, baru antum akan hafal Quran dan paham Al-Quran. Maka Musa alaihi salatu wassalam meminta kepada Khidir, ajarkan kepadaku ilmu. Tapi Khidir alaihi salatu wassalam ikhwatu fiddin mengatakan, qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Wahai Musa, engkau tidak akan mampu sabar kalau engkau ikut denganku. Kau tidak akan sabar. Kenapa? Karena nanti ada kejadian-kejadian aneh yang luar biasa, yang di luar nalar manusia. Makanya Khidir mengatakan, kau nggak akan sabar, nggak usah ikutlah. Tapi Musa berjanji kepada Khidir ketika itu dan mengatakan, wa kaifa tasbir ala ma lam tuhit bihi khubra. Bagaimana engkau akan sabar terhadap apa-apa yang tidak akan terjangkau siapapun. Tapi Musa mengatakan, satajiduni insyaallahu sabira wala a'si laka amra. Ya, Musa meyakinkan Khidir ini dengan mengatakan, engkau akan mendapati aku insyaallah, jika Allah berkehendak saya akan menjadi orang sabar dan saya tidak akan bermaksiat, apapun perintahmu saya akan turuti. Janji nih Musa ini. Musa berjanji kepada Khidir, apapun yang dikatakan Khidir kepada Musa, dia akan turuti, dia akan taati, dia akan sabar. Akhirnya ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Khidir mengatakan satu syarat baik, kalau kau ikut aku, ini syaratnya. Ya. Qala fa in ittaba'tani, kalau engkau betul-betul ingin belajar kepada aku, ingin ikut aku, fala tas'alni an syai'in, jangan tanya sedikit pun, hatta uhditsa laka minhu dzikra, sampai aku yang kelak akan menjelaskannya. Kau jangan tanya apapun kejadian, jangan tanya, lihat saja, dengarkan saja, nanti penjelasannya nanti aku akan jelaskan. Fantalaqa, keduanya mulai berjalan. Hatta idza raqiba fis safinati kharaqaha. Maka setelah terjadi akad dengan Musa dan Khidir ini, Musa siap belajar kepada Khidir dengan syarat-syarat tadi.
berangkatlah Musa dengan Khidir. Maka ketika itu Khidir ingin menyewa sebuah perahu, dan subhanallah, Khidir ini dikenal di masyarakatnya karena dia seorang nabi. Walaupun terjadi khilaf pendapat apakah Khidir itu wali, apakah dia nabi, tapi yang jelas bahwa seandainya dia wali, maka kedudukan nabi masih lebih hebat daripada wali. Karena ada orang-orang ahlul bidah ikhwatul fillah yang mengatakan bahwa wilayah itu lebih hebat daripada nubuwah, wali itu lebih hebat daripada nabi katanya. Buktinya Nabi Musa belajar kepada Khidir katanya. Kalau memang Khidir wali, kenapa Nabi Musa belajar kepada wali, menunjukkan wali lebih hebat daripada nabi kan? Mereka berdalil seperti itu. Walaupun pendapat yang kuat bahwa Khidir itu nabi bukan wali. Walaupun dia nabi, tetap kedudukannya lebih rendah daripada Musa. Karena Musa bukan hanya sekadar nabi, dia rasul, dia ulul azmi, dia kalimullah. Dia lebih hebat daripada Khidir. Tapi Allah sedang menguji Musa karena kesombongannya. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketika Nabi Khidir berbicara kepada seorang nelayan yang memiliki perahu, maka akhirnya berangkatlah keduanya bersama perahu tadi. Berangkatlah perahu itu sampai kepada tujuan, selesai. Tiba-tiba Khidir sebelum turun, dia ambil palu besar, kemudian dilobangi kapalnya sampai keluar air, akhirnya tenggelam kapal itu. Khadiba Musa marah ini, lihat ya kan? Sudah digratiskan, ditenggelamkan lagi, gimana gak marah? Musa ini kan kuat suka kelahi ikhwan. Bahkan Musa pernah membunuh kaum Kibti, sekali pukul mati kaum Kibti itu. Akhirnya dia lari kan ke Madian, akhirnya menikah di Madian karena dikejar oleh tentara Fir'aun. Faghadiba Musa marah. Apa-apaan antum ini? Sudah digratiskan kau tenggelamkan pula kapalnya gitu kan? Ya. Makanya kemudian Musa mengatakan, qala akharaqtaha litaghriqa ahlaha. Wahai Khidir, apakah engkau sengaja menenggelamkan kapal itu agar engkau menenggelamkan orang-orang yang berada di kapal itu? Lihat bagaimana Musa memiliki sifat rahmat ikhwan. Musa tidak mengatakan apakah engkau akan menenggelamkan aku gitu kan. Tapi Musa mengatakan apakah engkau akan menenggelamkan orang-orang ini? Dianya nggak ada. Artinya apa? Itsar, mendahulukan orang lain. Dia tidak mengatakan apakah engkau akan menenggelamkan kami? Aku enggak. Musa enggak mengatakan seperti itu. Musa mengatakan apakah engkau akan menenggelamkan orang yang di atas kapal ini? Subhanallah, ini rahmat ikhwan, pelajaran besar. Itsar, mendahulukan orang lain. Ya. Kemudian laqad ji'ta syai'an imra. Kamu ini sudah keterlaluan. Kamu sudah melakukan perkara mungkar. Padahal tadi syaratnya apa? Jangan tanya. Dia lupa syaratnya. Kan sudah disyarati, kalau melihat sesuatu jangan tanya, diam saja. Akhirnya apa? Khidir mengatakan apa? Qala alam aqul innaka lan tasta'iya ma'iya sabra. Bukankah sudah saya katakan kau gak akan sabar ikut aku? Buktinya ini sudah saya kasih syarat jangan tanya, sekarang udah tanya lagi. Akhirnya karena ketika itu Musa merasa lupa gitu kan, maka dia mengatakan qala la tu'akhidni bima nasid wa la turhiqni min amri usra. Maka akhirnya Musa alaihi salatu wassalam berkata, janganlah engkau menghukum aku karena kelupaanku, dan janganlah engkau membebani aku dengan sesuatu kesulitan dalam urusanku wahai Khidir. Ya. Maaf tadi lupa saya, bahasa saya seperti itu. Maafkan saya ingin tetap ikut kamu. Fantolako, maka kemudian setelah keluar dari perahu yang tenggelam itu, kemudian berenang ke daratan. Di daratan itu ikhwatu fillah ada anak-anak yang sedang bermain. Tiba-tiba Khidir melihat ada satu anak-anak kecil ini sangat tampan. Dari sekian anak-anak yang sedang bermain ini, ada anak kecil ini Masya Allah paling tampan di seluruh anak-anak. Tiba-tiba anak itu diambil, kemudian dipukul kepalanya dengan batu,
kemudian disembelih, dipisahkan kepala dari badannya. Makin aneh lagi ini kan. Ini sudah nenggelamkan kapal, nggak berterima kasih, tahu-tahu tengok anak dihempas kemudian dengan batu kepalanya sampai mati. Sudah mati dilepaskan kepala dari badannya. Apa-apaan ini Khidir ini, ya kan? Makanya kemudian fantalaka, keduanya berjalan lagi, hatta idza laqiya ghulaman, sampai ketika dia melihat anak kecil, faqatalah, dibunuhnya anak itu. Qala Musa, nggak tahan ini nggak lupa ini. Tadi lupa dia yang nanya, ini nggak lupa karena sudah keterlaluan, ya kan? Maka Musa mengatakan, aqatalta nafsan zaqiyatan bighairi nafsin. Khidir, kenapa engkau membunuh jiwa yang tidak bersalah? Laqad ji'ta syai'an nukra. Kamu ini memang sudah keterlaluan kamu ini. Makin marah Musa kan. Khidir marah lagi. Dia mengatakan, alam aqul laka. Tadi nggak ada lakanya. Ini ada lakanya dengan suara meninggi. Dia mengatakan, sudahkah aku katakan laka kepadamu? Nah, tadi nggak ada kata-kata kepadamu. Ini sudah naik. Musa emosi, Khidir juga emosi gitu kan. Bukankah sudah aku katakan kepadamu? Nah, itu takkid gitu kan. Engkau nggak akan sabar ikut aku. Ya kan? Qala, kata Khidir ini, sudah terakhir ini, in sa'altuka an syai'in, sekali lagi engkau bertanya, ba'da hadza, setelah kejadian ini, fala tusahibni, keluar, jangan ikut aku. Diusirnya, lihat ya. Sekali lagi kau tanya, jangan ikut aku, pergi sana. Qad balagta min ladunni udhra. Ya. Saya sudah kasih udzur padahal tadi, tapi kau masih bertanya juga. Akhirnya ini terakhir, sekali lagi bertanya, sana. Fantalaqa, keduanya keluar karena keduanya merasa lapar, sudah berjalan jauh, naik kapal, ditenggelamkan, bunuh anak kecil gitu kan, nggak bawa bekal lagi, lapar mereka dua. Dengan Yusha bin Nun, akhirnya mereka ingin meminta bantuan kepada sebuah desa, ya. Masuklah mereka ke dalam desa tersebut karena mereka kelaparan. Ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, mereka ingin makan. Bertamu kepada penduduk desa agar mendapatkan makanan, tapi penduduk desa itu ikhwatun semuanya jahat, nggak ada yang baik. Mereka tidak suka dengan tamu. Mereka malah mengusir Nabi Khidir, Nabi Musa dan Yusha bin Nun, disuruh keluar. Mereka jahat semuanya. Padahal haknya seorang tamu, ikhwatu fiddin, sudah selayaknya minta makan kepada tuan rumah. Kecuali sudah 3 hari. 3 hari ngusir balik. Kalau belum 3 hari berhak dia buka kulkasnya. Saya sudah di sini kok nggak dikasih makan, ya kan? Berhak antum minta. Tapi kalau sudah 3 hari, tuan rumah berhak ngusir antum. Ya kan? Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Akhirnya karena tidak, orang desa itu jahat-jahat, keluarlah orang ini. Sebelum keluar di perbatasan desa, ada satu rumah yang akan runtuh bangunannya. Rumah rusak, akan runtuh sedikit lagi. Akhirnya kata Khidir alaihi salatu wassalam, Musa berhenti dulu, kita benerin dulu rumah ini. Kata Musa, ini rumah siapa? Sudah, jangan tanya, benerin dulu ya. Kata Musa, wahai Khidir, kenapa kita tidak jadi tukang bangunan tadi di desa tersebut? Kita bisa cari rumah yang rusak, yang jelas ada penghuninya, habis kita benerin, kita minta upah, kan lumayan bisa beli makanan. Ini nggak jelas punya siapa, nggak ada penghuninya, rumah kosong, mau roboh, tiba-tiba kau suruh kami benerin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lihat di sini ikhwatu fiddin, 2 perkara berbeda dengan satu ini, ya kan? Yang pertama, orangnya baik, ngasih tumpangan, ternyata Khidir yang jahat kan, ditenggelamkan kapalnya. Yang kedua, anak nggak salah, lagi main, ditangkap, dibunuh, dicopot kepala sama badannya, ya kan? Yang ini enggak, ini orangnya jahat, sekarang Khidirnya yang baik. Paham kan? Ya. Ini kan orang-orang ini jahat, tapi Khidirnya yang baik sekarang, benerin rumah orang. Makanya kemudian fantalaqa, keduanya berjalan lagi.
hatta idza ataya ahla qaryatin, sampai ketika keduanya masuk ke dalam desa tersebut, istat'ama, keduanya minta makanan, ahlaha, kepada penduduknya, fa'abau, mereka enggak mau ngasih makan, an yudhayyifuhuma, untuk menerima tamu keduanya, fawajada fiha jidaran yuridu an yanqad fa'aqamahu, maka ketika keluar dari desa tersebut melihat ada tembok yang akan runtuh, maka keduanya memperbaiki. Lau syi'ta lattakhadta alaihi ajra, wahai Khidir, kalau engkau mau, engkau akan dapat upah dari orangnya, tapi jangan rumah ini enggak jelas penghuninya. Ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Baru kemudian Khidir mengatakan kepada Musa, qala hadza firaqu baini wa bainik, ini perpisahan kita berdua. Saunabbi'uka bi ta'wili ma lam tasti' alaihi sabra, sekarang aku akan jelaskan apa-apa yang kau tidak sabar ingin tanya tadi. Kenapa aku tenggelamkan kapal, kenapa aku bunuh anak itu, kenapa pula aku mengajak engkau untuk memperbaiki rumah yang gak jelas penghuninya ini. Kemudian dia mengatakan, amma safinatu fakanat limasaqina ya'maluna fil bahri, fa'aradtu an aibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khuduna kulla safinatin ghasbah. Alasan yang pertama, saya ini kasihan dengan orang-orang miskin di sini. Di sini ini ada raja yang zalim. Kalau ada melihat perahu yang bagus, maka akan dirampasnya dengan paksa. Saya kasihan dengan orang-orang nelayan. Mereka nggak punya mata pencarian kecuali itu, kecuali dengan perahunya. Tapi ketika ada melihat perahu rusak, perahu bocor, mereka nggak akan ambil. Maka sengaja aku bocorkan perahu itu supaya kesannya rusak. Nanti kalau seandainya perahu itu akan dipakai lagi, tinggal diangkat, diperbaiki, selesai. Nggak jadi diambil raja, dia tidak kehilangan pekerjaan. Wa ammal ghulam, adapun anak yang kubunuh itu, yang aku lepas kepala dari badannya itu, fakana abawahu mu'minaini, bapak ibunya ini mukmin, saleh, taqi, ya kan? Fakhashina an yuhriqahuma tughyanan wa kufra. Karena Khidir ini nabi, ikhwan, dapat wahyu dari Allah. Allah memberitahu lewat Jibril bahwa anak itu kalau sudah besar jadi jahat nantinya. Nanti durhaka kepada orang tuanya, mengajak orang tuanya ke kufuran. Maka sebelum anak ini besar kemudian menjadi jahat, kasihan orang tuanya yang saleh dan saleh itu. Kelak akan dijahati anaknya. Sebelum dia menjahati orang tuanya, aku bunuh dulu. Tapi Nabi, ikhwan, antum gak bisa mengamalkan seperti Khidir. Ini ciri-ciri, nampak ini udah nakal nih kecil-kecilnya. Ini udah gede nih, bunuh aja racun-racun. Nggak gitu, ikhwan. Dia dapat wahyu, nggak sembarang. Ya. Makanya ada orang tua juga yang latah. Anak kecil kan biasa nakal gitu. Terkadang orang tua ini mengumpat terlalu. Mati saja kamu di jalan sana. Padahal ikhwatu fillah, antum tahu cerita imam besar Mekah, Sudes. Imam Sudes itu kecilnya nakal juga, sama dengan antum. Tapi setiap nakal, ibunya sudah pitam, sudah marah sama Sudes kecil ini, selalu mengatakan, ya Sudes, idhab ilal haram. Bagusnya kau pergi ke Masjidil Haram, mudah-mudahan Allah jadikan kau imam di situ. Setiap marah ngomong begitu. Daripada kau nakal sana ke masjid, nanti kau jadi imam di situ. Setiap marah ngomong gitu ibunya. Akhirnya doa ibu mustajab, ikhwan. Siapa yang tidak kenal Sudes? Kalau antum ke Mekah, apalagi 10 akhir Ramadan, seluruh jamaah menanti-nanti Imam Sudes. Apalagi kalau sudah giliran kunut beliau. Subhanallah, ikhwan. Ini enggak. Malah kita kemudian mengucapkan kalimat yang macam-macam. Sana, pergi sana, mati saja kamu. Tahu-tahu ketabrak motor, mati betulan. Kan enak kalau sana ke Jabara mengaji, nanti jadi ustaz. Alhamdulillah, gantiin saya di sini. Ya. Jadi ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi bahasa ini pentingnya. Maka anak ini karena dilihatnya kelak, menurut kacamata wahyu tentunya kan, karena akan besar, maka akan jadi jahat, dibunuh dulu sama Khidir.
Adapun rumah yang akan roboh itu ikhwatu fiddin, itu rumahnya anak yatim. Makanya kemudian dia mengatakan, wa ammal jidaru, adapun rumah yang akan roboh itu, fakana li ghulamaini, itu milik dua anak kecil yatimaini, yang yatim keduanya, fil madinati, sekarang ada di kota dua anak itu. Wa kana tahtahu kanzun lahuma, di bawah rumah itu ada harta karun, banyak emasnya, banyak hartanya. Sementara warga desa ini jahat-jahat. Kalau seandainya mereka mengetahui bahwa di balik rumah ini ada harta karunnya, mereka saja sama tamu jahat, apalagi ini harta karun, maka mereka akan mencurinya. Wa kana abuhuma salihan, dan kedua bapaknya saleh. Ikhwan, faedah yang sangat besar dari kisah ini. Kata para ulama, kalau antum menjadi orang saleh, kemudian istri antum menjadi salehah, ketika antum meninggal, antum tidak perlu khawatir dengan anak-anak antum. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan orang-orang yang mengatakan Rabbuna, Rabb kami Allah, kemudian istiqamah, kemudian ketika dia meninggal, malaikat akan datang membisikkan di telinganya, alla takhafu, jangan takut. Takut akan apa? Takut akan apa yang engkau tinggalkan setelah kematianmu. Jangan takut hartamu, jangan takut anak-anakmu, jangan takut keturunanmu, malaikat yang akan menjaganya. Wala tahzanu, dan jangan bersedih hati, kelak akan Allah berikan janji yang luar biasa di akhirat. Jangan takut neraka, jangan takut azab, jangan bersedih hati tentang siksa, karena Allah telah kabarkan kepadamu janji berupa sorga. Artinya bahwa kalau orang tuanya saleh dan saleh, insya Allah anak-anaknya juga demikian. Anak-anaknya juga demikian. Ya. Karena di sini ikhwatu fiddin, bagaimana Khidir ini ikhwatu seorang nabi yang tidak kenal dengan orang tua anak ini, tetapi diarahkan oleh malaikat untuk memperbaharui rumah tersebut, karena rumah itu anak milik anak yatim dan orang tuanya saleh, harus dijaga. Allah berikan penjagaan lewat orang lain. Allah berikan penjagaan lewat orang lain, lewat malaikat yang menyuruh orang lain untuk menjaga harta kita, anak-anak kita dan keturunan kita. Kemudian ikhwatu fiddin yang fa arada rabbuka an yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan mir rabbika wa ma fa'altuhu an amri. Maka di sini ditutup kalimatnya apa? Dan aku tidak melakukan itu semua kecuali karena perintah Allah. Artinya ini bukan idenya Khidir, bukan Khidir pandai-pandai nenggelamkan kapal, membunuh anak, kemudian membangun. Tidak, ini semua adalah perintah Allah. Dari sini menunjukkan bahwa Khidir adalah nabi, karena tidaklah dia melakukan sesuatu kecuali karena perintah Allah. Dzalika ta'wilu ma lam tasti alaihi sabra. Itulah ta'wil, penafsiran yang membuat engkau tidak pernah sabar ikut denganku. Masih banyak kisah-kisah Al-Quran, insyaallah kita akan kisahkan yang lain. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.